zawajata, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan ila rahimta, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziman illa zawajata, yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh. Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Barokah itu ziyadatul khairil ilahi, ziyadah, bertambah. Maka arti berkah ziyadah, bukan nukson. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Saya Ustadz Zaki Mirza selalu mendoakan dan memberikan motivasi, support untuk adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di Remaja Al-Wiqayah. Terus berkiprah mengukir sejarah bangsa, memperbaiki diri kita masing-masing, menuntut ilmu supaya menjadi manusia lebih baik lagi. Ya wasi'al karami فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الخامسة والعشرون قيل المقر بالتقصير أي بالعجز عن الطاعة أبدا محمود، والإقرار بالتقصير علامة القبول لأنه إشارة إلى عدم العجب والكبر. Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan yang ke-25. Qila, ada yang mengatakan, semuanya ini pakai laptop ini memang Ustadz Herlambang udah lama ngomong katanya bawa laptop aja. Saya pikir bawa buku lebih praktis, tapi karena mau dimasukin ke situ, jadi saya download bukunya, buku An-Nasaih Al-Ibad, ada di internet banyak ya, gampang, sekali setengah menit juga keluar ya bukunya. Jadi sekarang buku-buku banyak yang gratis, ribuan buku, tinggal diambil aja di internet download ya, gampang. Tapi lebih bagus kalau kita beli buku ya, punya bukunya lebih bagus. Walaupun udah ribuan bisa di download melalui internet, tapi lebih bagus kita beli bukunya ya, itu lebih afdal ya. Baik, qila al-muqirru bit-taqsiri ay bil ajzi anit ta'ati abadan mahmudun. Al-muqirru orang yang mengakui, bit-taqsir masih merasa kurang, ay bil ajzi dia masih merasa lemah, anit ta'ati di dalam taat kepada Allah, abadan selamanya orang itu mahmudun terpuji. Siapa saja yang masih merasa kurang, yang masih merasa lemah di dalam taat kepada Allah, maka orang itu terpuji.
selalu masih merasa kurang. Ya. Mengapa? Karena kita diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahinlah kepadaku ilmu. Kalau kita sudah merasa cukup, saat itu kita bodoh. Mengapa? Karena Quran mengatakan, kata Allah, qulubuna ghulfun. Ya. Mereka mengatakan hati kami udah penuh, udah tertutup. Nah, kalau sudah tertutup, maka tidak akan bisa lagi masuk ilmu, masuk nasihat, masuk hikmah. Mengapa? Karena hatinya udah penuh. Tapi kalau kita merasa kurang, ilmunya kurang, dia belajar lagi, ya, taatnya kurang, ditambahin lagi. Siapa saja yang masih merasakan kurang dari taatnya, orang itu mahmudun, dia terpuji. Ya, jadi kita nggak boleh puas. Sekuat-kuatnya kita istiqomah, kata Nabi, lan tastaqimu, gak bakal bisa kamu istiqomah dengan sebenar-benarnya. Pasti ada kekurangan, maka gak boleh puas. Ya, direktur yang sudah sampai puncaknya dicari lagi pekerjaan lain baru yang ada tantangan. Lihat tuh, ya, mereka sudah sampai puncaknya, dia berhenti, cari lagi yang baru. Sampai dapat puncaknya, dia berhenti, cari lagi yang baru. Nggak pernah puas. Tapi kalau sudah merasa puas, saat itu kita bodoh. Apalagi puas dalam taat. Oh, udah ngaji Sabtu subuh, hujan-hujan nih, cukup dah masuk surga. Ya. Yang lainnya pada nggak ngaji. Baru sekali doang begini loh, merasa bangga. Ya. Tetap kita merasa kurang. Walaupun kita ngaji maghrib berjamaah, kita ngaji isya, kita ngaji subuh, kita ngaji seminggu penuh, tetap kita harus merasa kurang. Sehingga ada motivasi untuk terus beribadah, memperbaiki diri. Nah, satu tuh. Yang kedua, wal iqraru bit taqsiri alamatul qabul. Ketika dia mengakui bahwa dia masih memiliki kekurangan, wal iqraru bit taqsir, ketika dia mengakui masih memiliki kekurangan di dalam taat, alamatul qabul, sebagai tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah. Mengapa? Karena kita ini harus melakukan perubahan. Harus melakukan perubahan. Nabi diutus untuk merubah kaumnya yang tadinya tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dirubah supaya beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ikhlas. Perubahan yang tadinya akhlaknya nggak bagus, Rasulullah datang membawa akhlak yang mulia. Perubahan. Dan kita ini harus berubah. Ya, kata Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah apa yang ada pada dirinya. Jadi berarti perubahan itu harus datang dari dalam, dari tiap-tiap orang. Guru hanya memberikan nasihat, orang tua hanya memberikan nasihat, tapi yang melakukan perubahan diri kita. Kalau kita diam aja nggak berubah, nggak ada kemajuan. Jadi terus menerus harus melakukan perubahan. Istilahnya yang modern sekarang harus hijrah.
terus menerus harus hijrah dari nggak bagus menjadi bagus, dari tempat yang nggak bagus pindah ke tempat yang bagus. Jadi kalau orang mengakui dia masih kurang, alamatul qabul, tanda diterima amalnya. Mengapa? Li'annahu isyaratun, karena ini sebagai isyarat ila adamil ujbi wal kibri, sebagai tanda bahwa dia tidak ujub, bahwa dia tidak takabur. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah ujub itu kalau bahasa kita bangga, ya. Sudah bangga dengan ibadahnya, maka itu musibah. Atau takabur, merasa besar, saya lebih bagus dari orang lain, ya, saya lebih mulia, saya lebih taat, saya lebih alim, saya lebih soleh. Itu udah bahaya. Ya, itu iblis itu, ya. Sifat iblis, ya, yang ketika Allah perintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan supaya sujud semuanya, semua sujud kecuali iblis. Aba, nggak mau. Lihat tuh, nggak mau. Ya. Ya. Dia beriman, iblis beriman kepada Allah. Tapi ketika Allah suruh sujud, aba, dia nggak mau. Wastakbara, dia takabur. Dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih bagus, aku nggak mau sujud sama Adam. Ya. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk golongan yang kafir. Jadi bukan dia nggak kenal Allah, iblis kenal Allah, iblis tahu Allah, dan sebelumnya dia taat kepada Allah. Tapi ketika disujud kepada Adam, dia nggak mau. Coba lihat, ya, dia percaya kepada Allah, tapi kagak mau sujud, kagak taat, ya, dan dia takabur. Lihat tuh, takabur. Mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Lihat tuh, ya. Maka kata Allah, dia termasuk golongan yang kafir. Hati-hati, takabur, ya, nggak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain semuanya. Apakah ibadahnya, ilmunya, nasabnya, nggak boleh ngaku-ngaku gua nasab lebih bagus, ya, lu nasab jelek lu. Ya, golongan Dalit itu nasab di India, ya. Golongan Dalit itu golongan yang paling rendah. Kalau di India ada kasta, ya. Nah, kalau dalam Islam nggak ada. Yang ada itu inna akramakum indallahi atqakum. Itu kaidah, itu kata Allah. Dan itu harus kita camkan itu, ya. Tidak ada la farqa baina arabiyyin wala hajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda antara orang Arab dan bukan orang Arab kecuali takwa. Ya, kita orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, ya, budayanya lain, ya, adat istiadatnya lain. Tapi kita lebih bertakwa, kita lebih bagus daripada orang Arab yang kafir. Ya, lihat tuh, ya. Abu Jahal, Abu Lahab yang paman Nabi, paman Nabi. Ya, tapi karena kafir, maka dia masuk dalam api neraka. Jadi beruntung kita. Oleh karena itu hati-hati. Disitulah pentingnya kita hadir di majelis taklim untuk membersihkan hati kita. Kalau kita nggak ngaji, kita merasa udah alim, ya. Semakin kita ngaji, semakin kita baca buku, semakin kita belajar, semakin kita merasa tidak tahu. Kalau ada di hati kita perasaan masih bodoh,
ente pintar. Itu aja patokannya. Masih merasa bodoh kayak agak, masih pintar ente. Tapi kalau sudah merasa alim, bodoh ini. Saya di sini belajar. Kita ini semuanya sama-sama thalabul ilmi. Nggak ada yang lebih alim, nggak ada. Semua sama. Kita belajar, ya. Kita menuntut ilmu satu sama lain. Ya. Nggak harus mengatakan saya lebih alim, enggak. Kalau murid sama guru bedanya guru tahu 1 hari sebelum murid, gitu doang. Bedanya cuma sehari doang. Ini sekarang udah pada tahu kan? Iya, sebelumnya enggak kan? Nah begitu. Udah itu tahu udah. Nanti belajar lagi. Tapi kalau sudah ujub, borongnya udah alim, udah nggak nambah lagi udah. Atau maksa besar, saya lebih hebat dari kamu. Saat itu dia bodoh, hancur. Siapa saja yang takabur, hancur. Suami takabur sama bininya, nggak boleh marah dikit. Kata suami, gue kan orang kaya, gue orang baik, lu kan orang miskin lu. Ya. Bininya demen nggak? Ya? Kalau suaminya takabur, dikit-dikit membanggakan dirinya, bininya demen nggak? Bininya aja nggak demen, apalagi orang lain. Tapi kalau kita tawadhu, kita merasa kurang, kita merasa bodoh, cakap. Yang bahayanya sudah merasa aneh. Makanya di sini banyak ustaz-ustaz pada ngaji. Ya alhamdulillah, ya itu tawadhu. Ya. Ustaz itu kalau masih hadir di majelis taklim, itu ustaz yang tawadhu. Dia nggak malu sama muridnya. Justru dia bangga. Justru muridnya juga bangga. No lihat no guru saya no masih ngaji. Masya Allah ilmu udah banyak banget masih ngaji juga. Ya. Ini dari Gontor banyak ustaz. Kayak Arif Khairuddin dari Gontor, ya, Ustaz Nurjaya dari Gontor. Ya, yang udah ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris masih ada. Imam Wahyudi, Ustaz Imam Wahyudi. Ini penceramah masuk TV terus ini, ya. Ya, pagi bulan Ramadan ntar, wah itu bisa beli mobil atau itu, ya. Ya, masih ngaji. Ya, Ustaz Ali Ahmadi ini kontrakannya ratusan, ini. Masih ngaji. Ya, Ustaz Mursidin masih ngaji. Ya. Nah, abangnya Ustaz Haji Murtali itu, ya, saya ingatnya Haji Murtali aja sampai sekarang. Ya. Abangnya itu, ya, Ustaz Haji Husin, Ustaz Haji Majuri itu, bos sotong itu, ya, masih ngaji. Ya, Syekh Khamsin masih ngaji. Pak Haji Ngadianto ini, masya Allah orang soleh, cakep, nggak merasa hebat, tapi masih datang, cakep nggak begitu? Tapi kalau merasa gue kan ustad, gue nggak ngaji apaan lagi? Emang ustad juga gue lebih alim sama dia, ngapain gue ngaji? Saat itu bodoh. Mengapa? Takabur. Takabur kan sifat iblis kan? Nah, jadi mari kita selalu mengakui kurang. Sebelum apa-apa, sebelum taat, saya masih kurang semuanya. Taatnya, ilmunya, ibadahnya, akhlaknya masih kurang. Saat itu sudah bertambah, ya. Jadi alasannya supaya jangan timbul ujub. Saya di Jordan itu kalau di Arab, ya, di Jordan, di Jazair, Maroko, itu setiap semester ada hafalan Quran ditentuin. Umpamanya pertama juzuk 30, nanti pindah juzuk umpamanya 27, nanti surah Muhammad, nanti surah macam-macam gitu. Itu setiap semester sebelum ujian tulis harus ada ujian Quran dulu. Nah, kita harus sukses. Kalau enggak kita ngutang. Kita naik semester kedua masih ngutang. Sementara ijazah tidak akan keluar kecuali kita harus hafal, sukses, lulus di semua yang telah diwajibkan. Ada teman saya nggak bisa ngambil ijazah karena belum hafal Quran. Nah, itu ketika ujian yang mengujinya empat dosen. Kalau kita bisa jawab terus ditanya terus. Saat kita nggak bisa jawab keluar.
Jadi dicari saat kita nggak bisa jawab. Maka dicarilah ayat-ayat yang mirip-mirip. Ketika kita salah, keluar. Gitu. Mengapa? Karena setelah selesai ujian kita parahin itu dosen. Dosen, maaf dosen, saya udah bisa semuanya, tapi yang itu saya tahu kenapa dah. Kata dosen itu, saya sengaja. Kamu nilainya udah bagus. Saya sengaja cari supaya kamu nggak bisa. Dan ketika kamu nggak bisa, keluar. Udah selesai. Sehingga ada di hati kamu, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Sengaja. Tapi kalau bisa, keluar di hatinya, alhamdulillah semua saya jawab. Jadi takabur. Nilai begitu juga. Tidak pernah ngasih nilai 100. Pasti kurang. Walaupun semua kita jawab benar, tetap nilainya kurang. Supaya apa? Supaya peserta didik tidak ada rasa ujub. Nilai 100. Semua gue bisa jawab. Nah, sengaja dikurangin. Kalau kita protes, dikasih tahu. Bukan begini, bukan begini. Oh iya benar ya. Sehingga kita semangat lagi belajar. Gitu ya. Jadi, tapi memuji, nggak apa-apa memuji. Ya, bagus kan, supaya dia semangat. Tapi jangan sampai keterlaluan. Sehingga dia lupa diri. Ketika sudah merasa hebat, untuk selanjutnya nggak belajar lagi lah. Akhirnya menurun. Nah itu, jadi supaya kita merasa kurang. Cukup dah tuh ya. Selanjutnya wa maqala as-sadisata wal isrun. Pembicaraan yang ke-26. Qila. Ada yang mengatakan kufra, udah belum. Kufranun ni'mati lu'mun. Kufur nikmat lu'mun. Ay adamu syukrin ni'mah. Tidak ada syukur terhadap nikmat Allah. Dalilun menunjukkan ala danaatin nafsi, bahwa orang itu sangat rendah akhlaknya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu orang yang sangat jelek, buruk akhlaknya. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Bahkan kata Nabi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Manusia itu siapa? Orang tua kita. Manusia apa bukan? Ya? Bersyukur kepada orang tua kita. Yang kata Allah, anishkurni walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kamu akan kembali kepadaku. Jadi tanda orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, kepada manusia. Lihat dah di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang sudah dibantu siang malam, tapi tetap aja nggak bersyukur. Ketika orang itu salah, tetap aja diomongin. Itu namanya daniun, orang yang rendah sekali. Rendah banget. Itu yang begitu nggak perlu kita berteman sama dia. Ya, karena percuma. Kenapa? Tidak pandai bersyukur. Makanya kita ya sudah dikatakan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Dalam ayat lain, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, Masya Allah, nikmat banyak banget nih. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin kita hitung nikmat Allah. Allah hanya minta bersyukur. Apa sih bersyukur? Yang pertama, mulut mengucapkan alhamdulillah. Satu, hati mengakui bahwa nikmat itu dari Allah.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kamu semuanya dari Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru beberapa hari ada Kapolsek beserta 11 anggotanya narkoba ditangkap di hotel. Ya. Masya Allah, ya, Kapolsek cewek lagi, cakep lah ceweknya. Ya. Cewek perempuan janda lagi, Masya Allah. Cakep banget dah. Itu kalau kesini laku banget itu. Ya. Sayang ya, sayang banget dah. Masya Allah. Pangkatnya tinggi. Ya. Apa itu? Kompol apa gitu pangkatnya. Ya. Pernah menjadi reserse narkoba. Pernah sukses menangkap narkoba. Dia kena narkoba bersama anggotanya. Jadi 12 orang. Sekarang kata Kapolri bisa aja dituntut hukuman mati. Maka sekarang ini polisi namanya lagi nggak bagus, sebab karena anggotanya terjerat narkoba. Jadi bukan artis saja, bukan jamaah saja, sampai polisi pun kena. Coba lihat itu, ya. Padahal jabatannya udah tinggi banget ya, sang saya. Ya. Ngapain harus narkoba? Ya. Minum alpukat, jus alpukat enak nggak? Jus sirsak enak nggak? Jus lemon, jus apel, enak gak? Narkoba. Itu wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Mari. Nah, oleh karena itu kata ulama, mengucapkan alhamdulillah melebihi dari nikmat yang kita dapat. Berapa kita dapat nikmat? 100 juta. 1 M. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, lebih bagus mengucapkan alhamdulillah daripada dapat nikmat 1 M. Itu kata ulama. Kalau kata kita mana lebih bagus? 1 M, alhamdulillah enggak penting. Makanya ini kita ya kurang membiasakan mengucapkan alhamdulillah. Padahal setiap sholat kan kita baca surah Fatihah kan? Di situnya pentingnya nih, ya supaya kita meresap nih untuk mengucapkan alhamdulillah. Cukup lah ya. Ya. Nanti disambung lagi lah, ya, karena waktunya pendek. Ya. Kita kelamaan juga nggak enak juga ya. Mana yang lebih berpahala? Orang yang ikut taklim kuliah subuh atau orang yang tidak ikut taklim kuliah subuh tapi dia baca Al-Quran? Ini ya, kita selalu merasa kalau baca Quran udah hebat. Baru baca doang. Kita baru belajar baca doang. Belum memahaminya, belum mengamalkannya. Di majelis taklim masih ada orang yang hadir di majelis taklim masih baca Quran. Ngaji nih lebih afdol. Dari mana ente bisa baca Quran kalau ente nggak hadir di majelis taklim? Karena ada sebagian orang meremehkan pengajian. Yang diingini dialog, ceramah. Baca buku. Ada sumbernya, ada dalilnya. Nanti baru disarah. Tapi ada pegangannya. Ini buku ratusan tahun. Jangan ceramah doang. Kalau ceramah ngawur kemana aja. Ustadznya ngapalin malam-malam dia hafalin. Subuhnya diceramain dah. Ya. Hasil ngapalan semalam. Udah gitu hafalannya kelupaan lagi. Malam baru semalam doang ngapalin. Kalau kita ngomong apa yang ada di hati kita, ma'alamahullah, apa yang Allah ilhamkan, ucapkan. Jadi keluar dari hati bukan dari hafalan. Dari semalam udah hafalin tuh ayatnya. Pas subuh kelupaan. Bagaimana nih? Maklum baru semalam doang. Oh jadi baru ngapalin, baru menyampaikan ke kita. Dia belum amalin. Sesudah kita melaksanakan yang fardu, nggak ada yang lebih afdol kecuali thalabul ilm. Kan tadi Allah mengatakan tuh,
Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau cuma mau baca doang, ya bukannya kita meremehkan baca Quran. Bagus baca Quran. Tapi kita utamakan untuk hadir di majelis taklim. Dengan adanya ilmu baru kita baca Quran. Baru baca doang bangga. Belum menghafalnya, belum pahamnya, ngamalinnya kapan? Sedangkan Quran tujuannya untuk diamalin. Sebagai pegangan, apa kata Quran? Sami'na wa ata'na. Sehingga ada sebagian orang nggak mau ngaji, cuma baca Quran. Di ngaji pun, di hadir di majelis taklim pun, di pojok, dia tetap baca Quran. Masya Allah, jangan. Ngaji dulu, ntar baca Quran ada waktunya. Ngaji kan sebentar kan. Sabtu subuh sebentar, sebelum ngaji masih panjang. Jam 7, jam 8, jam 9, masih ada nggak waktunya? Tapi kalau ngaji bisa nggak begitu, jam 7, jam 9? Enggak, bentar habis zuhur, masih ada baca Quran. Bahkan khatam Quran makruh kalau kurang dari 3 hari. Bagi orang awam, ya. Jangan sampai khatam Qurannya 3 hari, supaya seminggu, supaya sebulan. Mengapa? Ketika dia baca sambil memahami. Jangan terburu-buru. Yang penting khatam. Alhamdulillah khatam. Ngapain dah kalau dah khatam? Ngapain dah? Ya. Saya jurusan ilmu Al-Quran dari Jazair. S1 saya Ulumul Quran. Jadi semuanya kita dah pelajari itu tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran. Namanya saja Ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu dikatakan oleh ulama sampai 200 spesialis. Ya. Jadi kita baca Quran, kita pahami, kita amali, apalagi kita bisa menghafalnya, silahkan. Tapi yang paling penting tadabbur, paham. Mengapa kita harus paham? Karena kita harus ngamalin. Coba sekarang baca surah Fatihah saja. Surah Fatihah saja, dipaham nggak artinya? Masih ada sebagian yang tidak paham surah Fatihah. Jadi mendingan dia paham, belajar. Sesudah itu diikuti dengan membaca. Jadi lebih afdal hadir di majelis taklim daripada membaca Quran. Mengapa? Karena kalau kita nggak ngaji, bisa bacanya bagaimana? Kan ada tajwidnya. Tajwid susah. Setahun pun setiap hari kita belajar tajwid masih nggak bisa. Karena tajwid itu harus diamalin. Ada ilhal, ada ikhfa, ada idgham. Sulitnya luar biasa tajwid. Ya. Belum ada bacaan-bacaannya, qiraat, masya Allah. Ya. Segitu sulitnya tuh. Belajar. Ini tadi ini. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahin ilmu. Gitu. Makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat hafal Quran, hafal surah Al-Baqarah 10 tahun. Di kita ya, orang Al-Baqarah mungkin seminggu dia hafal. 10 tahun. Mengapa? Sebelum dia bisa mengamalkan ayat yang dia hafal, dia tidak akan pindah ke ayat berikutnya. Dia tidak akan pindah ke ayat berikutnya sampai dia mengamalkannya dulu. Habis diamalin baru pindah ke ayat lain. Habis diamalin baru pindah ke ayat lain gitu. Jadi kita hadir dulu majelis taklim Sabtu Minggu nih, Sabtu subuh kan sebentar. Jam 6 udah habis. Nah, habis itu baca Quran kan. Ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 masih banyak kan. Sampai maghrib lagi, maghrib ngaji lagi kan. Ya, sampai Isya baca Quran sampai subuh lah. Ya. Masa pas giliran ngaji baca Quran, giliran nggak ngaji main HP aja, gitu. Ya. Udah. Ya.